Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat ya, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman terang benderang dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dipertemukan kembali ya di kajian ini. Dan sini kakak insyaallah akan membawakan sedikit ilmu ya, yaitu dengan judul Healing ala Ramadan ya, diam, doa dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oke, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama, yaitu adalah diam yang bernilai ibadah ya. Sebelumnya kita harus tahu ya, puasa ini adalah suatu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim ya. Dari hal yang menahan hawa nafsu, bukan hanya makan dan minum ya, tetapi dari hal-hal yang membatalkan, kayak misalkan marah-marah ya, nangis, intinya kita harus bisa mengontrol diri kita, bagaimana caranya kita menjauhkan dari hal-hal tersebut ya. Pertama di sini adalah diam ya, diam yang bernilai ibadah ya. Diam di sini adalah suatu keputusan yang baik ya, atau keputusan yang sangat bagus gitu. Bukan berarti kita diam gitu, nggak mungkin ya. Diam di sini tuh kita menahan dari hal-hal yang merasa diri kita risih ataupun bagaimana ya. Misalkan kita lagi diuji dengan kehidupan kita, misalkan kita lagi digibahin sama orang. Sebaiknya kita udah cukup diam aja. Jangan sampai kita membalas seorang ini dengan perkataan yang buruk atau bagaimana. Nah, ini salah satu kita untuk menjaga lisan ya. Untuk menjaga lisan, karena seorang muslim juga harus ada adabnya kan ya. Al-adabu qabla ilmi kan ya. Beradablah barulah berilmu ya. Maka dari sini pun kita disuruh untuk ya udah diam gitu. Jangan sampai kita membalas seorang dengan keburukan gitu. Kan man kana yu'minu, dalam hadis juga dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam ya. Disinilah kita dari perbuatan kita yang kita diam, menahan. Di sini itu adalah salah satu untuk tidak batal dari hal puasa kita gitu kan ya. Kalau misalkan pun kita berkata buruk ataupun berkata yang semena-mena, itu adalah salah satu hal yang dapat membatalkan puasa ya. Jadi diam yang dimaksud ini kan menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita ya, menghindari ghibah. Apalagi manusia ini sulit sekali jika sulit sekali untuk menjaga lisannya ya. Apalagi kan di sini zaman sekarang ya, udah ada kata-kata yang ada maaf, misalkan seperti anjir lah atau bagaimana, itu udah sulit sekali untuk dijaga gitu kan. Jarang sekali orang yang tidak ngomong seperti itu. Tapi kadang ada orang yang kebawa atau bagaimana karena dia sering mendengar temannya seperti itu. Nah, makanya di sini kita butuh banget teman yang kita butuh support banget kan. Kayak
harus ada teman yang membimbing kita gimana caranya kita tuh tidak terjerumus dari kata seperti itu. Nah, kemudian menghindari gibah. Wah, zaman sekarang tuh udah susah banget ya gibah tuh. Wah, saya sendiri pun, kakak sendiri pun masih untuk bisa belajar ya dari hal tersebut, karena hal yang cukup berat untuk dihindari. Karena wah, gimana sih kalau kita lagi kesel sama orang terus kita cerita sama orang yang terdekat sama kita gitu kan, itu sulit sekali. Terus tidak membalas keburukan ya, yang tadi sebelumnya, tidak membalas keburukan. Sebaiknya kita kalau misalkan diuji dengan hal tersebut, jangan sampai kita membalasnya dengan hal-hal yang buruk kepada orang tersebut, tapi kita harus mendoakannya yang baik-baik aja ya. Jangan doain orang yang tersebut, jangan yang buruk-buruk gitu. Takutnya dari doa-doa kita buat orang itu, takutnya balik lagi ke kita gitu. Makanya kita harus gimana caranya tidak membalas keburukan gitu. Kemudian kita harus mengontrol emosi kita ya. Mengontrol emosi ini cukup berat juga, karena ini adalah salah satu untuk menghindari dari dari hal-hal puasa ya. Salah satu yang membatalkan gitu. Kadang kita suka kesel kalau misalkan dimarahin tanpa sebab lah atau gimana, ataupun emang kita berbuat salah tanpa sengaja pun, kalau orangnya tiba-tiba marahin kita, itu benar-benar kayak kita harus gimana caranya, harus bisa sabar gitu kan gitu. Kemudian jadi di sini tuh kita pertama harus diam ya, kemudian sabar juga sih. Kita harus mengaitkan dengan sifat sabar kita. Gimana caranya kita harus bisa sabar gitu? Kita harus sering-sering zikir juga sih. Zikir itu benar-benar hal yang perlu kita terapkan pada diri kita gitu. Ya, jangan lupa untuk di sini kita harus bisa menjaga lisan kita, atau berkata udah diam aja, fal yakun khairan ya, maka berkata baiklah, aulia smut, atau diam udah gitu. Itu tidak boleh membalas hal-hal yang kecil lah atau bagaimana ya. Oke, di sini lanjut puasa melatih diam ya. Jadi puasa ini adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan ya. Mubatilu syai ya, dia membatalkan sesuatu. Membatalkannya apa? Misalkan dari hal-hal yang kayak marah-marah tadi kan, nangis, atau tidak bisa mengontrol emosinya gitu, tidak sabar, egois dan segala macam, itu tuh adalah bentuk hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu kita, kalau ada orang yang kalau ada orang yang musik kita, bikin kita risih atau bagaimana, itu sebaiknya kita harus menahan ya. Diam aja, udah diam, kita doain orang itu yang baik-baik. Jangan sampai kita kesel sama orang ini terus kita ngomong yang jelek-jelek atau gimana ya. Jadi di sini pun diam ada pelajarannya, puasa ini ada pelajaran yang kita harus menahan sifat diam kita. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai ya. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh ya. Jika ada orang yang mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini, kalau misalkan pun ada orang yang berpuasa, sebaiknya kita tidak usah mengusik orang itu ya. Nggak hanya orang puasa juga sih, sini kita mengingatkan untuk semua umat muslim dan muslimah ya. Sini kita harus bisa kita harus tidak gimana ya, kita pokoknya harus berusaha gimana caranya kita tuh tidak mengusik orang siapapun itu yang nggak puasa juga gitu. Ini khususan yang buat puasa sebenarnya, cuman di sini kita ingatkan lagi,
tidak hanya untuk orang yang tidak berpuasa sebenarnya, tidak hanya orang yang untuk berpuasa, tetapi untuk semuanya ya, kafah, untuk keseluruhannya ya. Gitu. Jadi diam saat marah adalah healing terbaik ya. Di sini benar-benar kalian pernah merasakan ya pasti ya, gimana sih kalau kita lagi kesel terus kita diem, terus nikmatnya benar-benar nikmat ya, walaupun kita kayak rasanya pengen tetep kayak loh kayaknya gak beres nih tuh, kayaknya aku harus kayak gini-gini ke orangnya, ada gitu kan. Di sini pun kakak sendiri masih belajar untuk bisa menahan dari hal tersebut ya, dari hal diam. Ini susah banget untuk kita jauhkan teman-teman, tapi kita di sini butuh namanya support atau ya teman yang bisa membimbing kita gimana caranya kita bisa mengontrol emosi kita. Ingatkan teman masing-masing ya, kayak rangkul temannya, kayak udah jangan kayak gini. Kalau ada temen yang cerita, jangan sampai temennya ini yang udah ngedengar ceritanya malah manas-manasin, ayo kamu harus balas orang ini gini-gini. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap ngasih solusi yang udah diam aja, doain orangnya, kasih solusi yang terbaik. Jangan sampai kita udah ngasih solusi yang salah, itu salah teman-teman. Jadi betul banget yang namanya dari sifat diam. Kemudian Ramadan, yang tidak Ramadan bulan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'alakum yarshudun. Ya. Allah berfirman bahwasannya dan apabila sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku, ibad itu hamba ya, seorang hamba, ibadi hamba-hambaku, sa'alaka itu bertanya ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni ya, ibadi anni, kepadamu tentang aku ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat padamu, aku dekat ya, qarib, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh selalu ada di dalam sekeliling kita ya, dalam sekeliling kita pasti ada Allah ya, yang selalu melihat kita dari hal-hal yang baik ataupun tidak baik gitu kan. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'alakum yarshudun. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku ya. Di sini doa itu penting banget ya. Doa itu ibadah ya, ad-doa wal ibadah ya, ad-doa wal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Nah di sini Allah menjelaskan bahwasannya apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku ya, fa inna qarib, ya udah aku tuh dekat gitu. Fa inna qarib, aku ada di situ, aku ada di kamu gitu, aku ada di hamba gitu, aku dekat dengan hamba-hambaku gitu. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Allah tuh kurang apa sih? Kita berdoa aja Allah udah ngabulin ya. Innallaha ghafurur rahim ya. Allah itu Maha Pengampun ya. Masya Allah tabarakallah. Di sini kita kurang syukur apa coba, kita punya Tuhan yang Masya Allah tabarakallah, Tuhan yang maha segalanya ya. Di antara 99 Asmaul Husna itu kita harus syukuri teman-teman ya. Jangan sampai mungkin kita pernah di posisi yang kayak terpuruk dengan masalah yang berat gitu, tapi kita tidak berdoa kepadanya, itu salah sekali gitu. Jadi gimana caranya kita kalau misalnya punya masalah, kita usahakan harus bersandar kepadanya, kepada siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Aku kabulkan doa yang berdoa kepadaku. Jadi buat kalian semua yang merasa punya masalah ataupun apapun itu,
ya bukan hanya masalah ya, doa itu ya kita mau memanjatkan apa yang kita butuhkan, itu kita butuh doa ya, sandaran gitu kan, menyeru atau panggilan gitu kita, ya Allah misalkan semoga tahun depan aku umroh misalkan kayak gitu, itu ada suatu hajat, kita perlu doa. Nggak mungkin kita pengen umroh ngomong gue ke teman tapi nggak doa, itu salah banget. Itu adalah salah satu yang salah, karena di sini aja Allah udah ngomong kan, wajibu da'wat da'i, ya aku akan mengabulkan jika kamu berdoa kepadaku gitu. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun di sini apa? Allah akan memberikan petunjuk gitu kan, yarshudun gitu. Udah gitu, petunjuk. Allah akan memberikan solusinya. Allah akan mengabulkan doa itu. Gitu. Nggak mungkin Allah mendengarkan kesuh hambanya, tetapi Allah tidak mengabulkan doa. Tidak. Mungkin ada ya kita doa tapi nggak langsung terkabul. Ya. Mungkin di situ Allah menguji kita. Seberapa butuhnya aku kepada seberapa butuh hamba itu kepadanya gitu kan. Jadi Allah tuh di sini juga nggak mungkin ya kita doa langsung, mungkin ada ya salah satu yang kayak langsung terkabul, ada yang nggak terkabul, itu beda macam-macam ya. Ya salah satunya kayak misalkan kita mau kayak apa ya, ya contohnya mau umroh kan ya, kita kok belum umroh nih gitu, tapi kan dengan doa aja tuh gak cukup teman-teman. Jadi kita harus tetap dikaitkan dengan ikhtiar kita juga, dengan perjuangan kita selama hidup tuh nggak harus hanya doa gitu, jadi kita harus ada usaha juga, ikhtiar gitu kan. Itu insya Allah kalau misalnya kita ada ikhtiar, doa, ikhlas, itu insya Allah Allah bakal mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Allah a'lam bishawab. Lanjut boleh. Oke, lanjut. Doa sebagai tiap terapi hati ya. Oke, lanjut saja. Doa sebagai terapi hati. Doa ini adalah suatu apa ya, ini ya, suatu kelah kesah ataupun hajat seorang hamba untuk kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau jadi doa itu ibarat satu curhat gitu sama Allah ya kan. Pasti kalian pernah ya kalau lagi capek gitu, menurut keluar ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja kakak. Jadi doa itu adalah sebagai curhatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan di mana sebenarnya teman-teman di sini sholat itu adalah salah satu kayak tempat istirahat kita. Pasti kalian merasakan kan kalau di sholat itu kayak merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Itu adalah sisi kita untuk beristirahat gitu dalam setiap aktivitas. Makanya kalau kita sesibuk apapun itu, jangan lupa kita harus sholat juga gitu kan. Kita harus diiringi dengan sholat, doa gitu. Ya, doa juga termasuk hal yang bikin kita tenang. Kan ibarat kita udah curhat ya sama Tuhan kita. Oke, lanjut. Maaf. Oke, lanjut. Di sini kemudian tempat mengadu tanpa hakim, tanpa dihakimi maksudnya. Ya, tempat mengadu tanpa dihakimi. Kemudian sumber kekuatan batin. Ya, jadi di sini tuh ya gimana sih rasanya kita kalau doa sama Allah ya, merasa plong. Ya udah seakan-akan kita udah cerita sama Allah gitu kan ya. Insya Allah kalau aku udah doa, sebaiknya kita juga harus diiringi dengan ikhtiar kan. Kalau doa doang tuh nggak cukup teman-teman. Cuma kadang ada dimana kayak doa tuh doa yang sementara kita doakan terus kayak terasa begitu cepat untuk dikabulkannya gitu kan, kayak kayaknya ini adalah suatu ini perasaan di momen ini tuh pernah aku doain 3 malam misalkan,
Misalkan apa ya, ya contohnya kayak ujian aja. Ujiannya, kita mau ujian nih, terus kayak kita posisinya belum belajar gitu. Cuman kayak kita serahkan aja sama Allah, doa gitu kan. Tapi kita juga di sini harus ada ikhtiarnya gitu kan. Dan sebelumnya kita harus paham juga kan dalam pelajaran itu kayak gimana gitu kan. Itu insya Allah kayak seakan-akan kita doa aja nih kayak Robbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu kan. Itu insya Allah aja. Gak tau kayak kenapa itu isi pikiran kita tuh kayak seakan-akan udah belajar gitu lah. Pas kita udah ngerjain tuh kayak gampang gitu kan contohnya ya. Gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku niscaya akan kabulkan untukmu ya. Ini gak jauh beda dengan surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Dan dijelaskan tadi wa idza sa'alaka ya. Berdoalah kepadaku ya. Stajib lakum. Ya kan? Di sini Allah juga nyuruh kita lagi nih dalam surah Al-Ghafir ya. Ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Gak mungkin gak dikabulin. Mungkin ada saatnya. Mungkin gak dikabulin, ya karena ada saatnya. Ya, Allah tuh mungkin kadang, apa ya, kalau kita berdoa, Allah tuh kadang menguji kita di sini. Ya, Allah kadang menguji kita di sini untuk kayak pengen ngetes kita seberapa sabarnya kita untuk menunggu hasil tersebut yang udah kita doain. Seberapa ingatnya dia kepada Allah gitu kan, seberapa butuhnya dia kepada Allah gitu. Kadang ada ujiannya juga kan, coba deh aku ingin mengatas hamba-hambaku gitu kan. Kalau misalkan hambanya tuh kayak apa ya, contohnya kayak kalau aku belum dikabulin nih doanya, ya udah sabar aja, terus kita terus aja berdoa ya, jangan henti ya, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan sampai kita udah doa nih, kita udah doa di sholat zuhur, kita berdoa misalkan udah kayak misalkan pengen nanti aku pengen punya jodoh gini-gini misalkan pengen punya jodoh gini-gini, jangan sampai kayak terus kayak lama banget sih jodohnya nggak datang misalkan, kok nggak sekalinya ada tuh kayak nggak sesuai yang aku doain gitu kan. Udah kita sabar aja gitu kayak ya udah gitu, kita terus aja, kita terus panjatkan hajat kita ke Allah gitu. Jangan sampai cuma di satu kata udah nggak ngedoain lagi gitu kan. Jangan sampai kita tuh doa cuma cukup sekali gitu, harus berkali-kali gitu ya, harus tetap dipanjatkan gitu ya. Walaupun udah dikabulkan, kalau kalian mau lagi ya minta lagi gitu ya. Kalau kalian butuh lagi ya minta lagi, udah terkabulkan mau lagi minta lagi, terus begitu ya. Kemudian ya, jadi saat manusia menjauh, Allah tetap dekat gitu. Sejauh-jauhnya manusia dari jalan Allah, Allah selalu ada di sisi kalian, insya Allah ya. Fa inna qarib kan ya, fa inna qarib ya, sungguhnya aku ada dekatmu gitu. Gak mungkin kita ngira kayak ya, walaupun kita ya Allah itu kan goib ya, tidak bisa dilihat, tapi kita rasakan saja dengan hati kita ya, seberapa dekat ya Allah pada kita. Saat hati terasa berat ya, doa meringankan ya. Jadi ibarat doa itu sebagai rusuh ya, atau keringanan kita gitu dalam setiap doa kita ya kan. Kita ngerasa kalau ada doa tuh kayak udah curhat nih gitu, udah curhat nih, enak nih katanya ya. Lanjut aja begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu zikir menenangkan hati ya. Zikir ya, zikir di sini adalah suatu ritual ya, ritual manusia setiap sholat ya. Terus istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, ya tahmid alhamdulillah takbir Allah akbar gitu kan ya. Itu adalah suatu ucapan yang tidak sembarangan teman-teman ya.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Akbar, Allah Maha Besar, gitu. Dari kata tersebut, ya Allah tuh pengen tahu nih berapa kuatnya hambaku untuk mengingatku, untuk mengingat zikir-zikirku, atau mengingat apa ya, sifat-sifatku, ya gitu lah ya. Allah Akbar, Allah Maha Besar, gitu kan ya. Gitu. Nah, Allah berfirman, di sini Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Alladzina amanu, ya. Orang yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum. Nah, di sini ada poinnya di sini. Ala bi dzikrillah, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Dengan mengingat Allah aja udah bikin hati kita tenang, teman-teman. Ya. Udah mengingat Allah aja loh. Di sini udah langsung bonus loh Allah di sini. Kita udah mengingat Allah aja kayak kita nggak usah perlu mikir orang yang kita suka, rasa tenang gitu. Jadi kita harus ingat Allah kita, Tuhan kita. Gitu. Coba deh ya Allah, aku punya masalah berat misalkan. Coba ya Allah, aku pengen masalah ini cepat kelar atau selesai gitu. Itu kita mengingat dan mengucapkannya aja, itu udah bikin hati kita tenang, teman-teman. Gitu ya. Ala dzikrillah tatma'innul qulub, ya, menenangkan al-qulub, hati. Gitu. Ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oh ya. Oke. Nah, lanjut amalan zikir di bulan Ramadan, ya. Beberapa zikir sederhana, ya. Beberapa zikir sederhana. Nah, ini kan judulnya kan healing, ya. Nah, kadang manusia sekarang, ya, apalagi daerah saya nih, kalau sore tuh ngabuburit, ya. Ngabuburit tuh kayak keliling-keliling sebelum berbuka, pakai motor, beli takjil gitu kan ya. Ya, pokoknya itu healing-healing, ya. Refreshkan otak kita sebelum buka lah ya, kata kita begitu. Cuman di sini ada healing yang paling sederhana gitu kan. Selain doa apa? Zikir kan tadi. Zikir di sini ada zikir yang benar-benar ampuh dan ya Allah bakal mengabulkan doa, mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan sini kan beberapa zikirnya adalah subhanallah, ya, kita tidak tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, gitu kan. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di sini kita jangan lupa kita terapkan zikir kita dalam tiap sholat, ya. Subhanallah 33 kali, ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, astagfirullah 33 kali. Dan jangan lupa, biasanya kan sebenarnya habis subuh dan asar itu ada zikir petang, ya. Zikir petang ini kan zikir yang diamalkan oleh Rasulullah kan ya, yang dimana dari zikir tersebut akan melindungi kita dari setiap detik, menit, ataupun minggunya gitu, ya, atau harinya. Itu akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik gitu kan. Insya Allah gitu, Allah tuh melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik gitu. Nah terus ada zikir yang dimana kalau mau menjelang maghrib, ya, itu zikirnya tuh ampuh banget teman-teman, ampuh banget. Apa zikirnya? Aduh, aku lupa lagi zikirnya apa ya. Oh ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu terus aja diamalkan, ya. Terus aja diucapkan zikir menjelang maghrib, ya. Insya Allah dari zikir tersebut kalian kalau diamalin setiap hari, ya, mau menjelang buka ataupun dari pagi nih, dari sahur
atau ke sore kalian mengucapkan itu terus, Masya Allah, itu insya Allah teman-teman ampuh banget. Kenapa ampuhnya? Di aku sempat melihat video ya, yang dimana zikir tersebut kalau diamalkan, insya Allah Allah akan menutupkan aib-aib kita di akhirat nanti. Ya, nanti kan di akhirat kan pasti kita dipertontonkan kan ya, dipertontonkan semua amal perbuatan kita selama di dunia, ya kan, sama ditontonkan oleh seluruh manusia gitu kan di akhirat nanti. Tapi ada dari zikir ini kalau kita amalkan, Allah tetap menontonkan setiap perbuatan amal kita di dunia, tapi tidak dipertontonkan oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena dari zikir itu pun Allah menutup aib-aib kita, teman-teman. Masya Allah. Itulah Allah sebaik apa sih? Itu Allah udah baik banget, teman-teman. Udah menutupkan aib-aib kita, ya. Yang kalian, insya Allah ya, dari sini kalian yang baru tahu ya, ataupun yang udah tahu, diistiqomahkan. Yang belum tahu, tolong diterapkan ya. Tolong diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Kalian Allahumma innaka karim mahabbal afaf anna ya karim. Mulai 33 kali itu benar-benar kayak merasa Allah tuh berada di sisi kita, teman-teman. Ini korib gitu. Allah tuh merasa kayak deket sama kita. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Semakin tenang, semakin tatma'inna qulub. Benar-benar tenang, sakinah banget ya. Tenang ya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat ditimbangkan dan dicintai oleh Allah ya. Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi teman-teman ada 2 kalimat ya. 2 kalimat yang ringan di lisan kita ya, berat ditimbangan ya, dan dicintai oleh Allah ya. Wah, teman-teman, di sini kalimatnya subhanallah ya. Dikiranya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini aku kadang terapinnya setelah sholat tahajud ya. Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Itu bisa jadi juga yang aku terapkan ya. Itu yang aku rasain tuh, ngerasa kayak ada hal-hal yang tidak terduga, yang gak keduga sama aku, terus kecapean gitu. Ngerti gak? Misalkan kita berjualan ya, yang biasanya itu dijual yang nggak laku, dengan zikir ini tuh ngerasa kayak kok ada aja sih yang beli, ada aja sih yang belinya banyak banget gitu. Jadi ada keajaiban yang Allah rencanain buat kita gitu. Allah kasih hadiahnya gitu dengan dari kalimat-kalimat ini ya gitu. Terus juga mungkin dari sini juga Allah subhanallah bihamdi ini juga suatu zikir yang sebenarnya zikir tuh bagus semua, teman-temannya. Zikir tuh bagus semua, tidak ada yang tidak baik gitu. Tidak ada yang tidak baik gitu ya. Semuanya baik semua. Jadi kayak ya udah, tapi lebih afdolnya mungkin ya lebih sering dipakai gitu mungkin ya. Jadi kayak lebih ampuh, makanya di sini karena Rasulullah SAW juga bersabda ya, jadi kayak semakin yakin kita dengan hal zikir ini gitu. Oke, lanjut saja. Nah, di sini, jangan lupa zikir tadi kan, doa, zikir, apa aja, diam, doa, dan zikir ya. Jadi sudah paham ya, dari ketiganya ini, diam, doa, dan zikir ini, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita saat berpuasa, itu insya Allah merasa tenang dan merasa hidup kita tuh didekatkan sama Allah. Ngerasa Allah tuh di dekat kita. Ya. Jadi sebenarnya nggak hanya ini juga, teman-teman. Ya. Tapi kita bisa kaitkan dengan ini, 3 ini. Ya. Tadarus Al-Quran kita. Ya. Tadarusnya gimana, teman-teman? Pada juz berapa nih? Ya. Jangan sampai kita sering nge-scroll. Ya. Mungkin di sini aku juga introspeksi diri gitu. Kayak
gimana caranya kita untuk bisa memanage waktu main HP dan antara main HP dan main Quran, antara main HP dan tadarus Quran. Ini benar-benar hal yang sulit sekali dihubungkan, teman-teman. Kayak susah banget buat di manage waktunya gitu kan. Susah banget buat di inilah waktunya ya, di kita. Terus ada, nah tadarus Quran juga teman-teman ya. Ya baca walaupun satu ayat ya, bacalah walaupun satu ayat ya. Jangan sampai kita sehari tuh gak baca Quran, scroll terus IG, terus scroll terus YouTube, mau tutorial bikin bukaan puasa gitu kan. Itu jangan sampai kita lupa sama kitab Al-Quran kita itu Al-Quran gitu ya. Terus lanjut sholat sunnah tarawih ya. Sini kalian udah nggak asing ya sama tarawih ya, pasti harus sholat juga gitu, karena dari sholat ini pun ya ada baiknya gitu kan. Inilah adalah rutinitas yang dilakukan oleh umat muslim ya, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih di sini pun mengingatkan kita untuk bisa niat di hari itu dan di malam itu. Kadang kan kita habis doa, habis sholat tarawih nih, ada doa kan ya, nawaitu sawma godin an ada ifad syahrin Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala ya. Sawma godin ya, puasa untuk besok gitu kan. Makanya kita perlu banget niat kayak gitu dari malam itu, karena niat itu nggak hanya pas sahur teman-teman ya. Niat itu nggak hanya pas sahur gitu, jadi ternyata pas lagi tarawih pun kita sudah niat ya. Jadi kalau ketika kita habis tarawih terus tidur, terus kita ketiduran pas sahur, nggak sempat sahur misalkan, kita udah bangun dari sahur, kita nggak perlu pusing, ini gimana ya, nggak sahur nih gimana ya gitu. Nggak apa-apa, kan udah niat dari pas tarawih. Nah itulah pentingnya tarawih kita teman-teman ya. Nawaitu sawma godin an ada ifad syahr Ramadana dari sinatulillah ta'ala. Kemudian itikaf ya. Itikaf ini berdiam dalam masjid ya. Ngapain aja di masjid? Bukan gibah ya teman-teman, bukan gibah, tapi tadarus Quran salah satunya. Tadarus Quran, berbanyak sholat sunat ya. Misalkan kita itikafnya sholat di malam hari ya, banyakin sholat hajat ya, sholat witirnya atau gimana ya. Insyaallah inilah rangkaian dari hal-hal yang harus kita lakukan dari selama Ramadan gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah healing ala Ramadan ini bukan jalan-jalan ya teman-teman, bukan pelarian dunia. Kadang kan ada temen ya, apalagi zaman sekarang tuh semakin banyak teman, semakin banyak waktu bukber ya. Waktu bukber ini bener-bener kayak apa ya, udah ngetren banget ya dalam kehidupan kita gitu. Nah ya, info bukber gitu ya, meskipun aku juga ya suka bukber, tapi kan kita harus belajar ya menahan kayaknya udah bukber dulu nih gitu, bisa buka bersama keluarga gitu. Gak pas nggak sama teman, tadi bisa sama keluarga. Terus jangan sampai kita cinta banget sama dunia gitu. Itu puasa nih, kita ngebuburit, ngelingin dunia gitu ya, nggak jalan-jalan juga gitu. Terus ya, jadi healing ala Ramadan itu bukan jalan-jalan teman-teman, bukan pelarian dunia, tetapi dia menjaga lisan ya, doa menguatkan iman kita ya, zikir menenangkan hati gitu ya. Dan jika kita ingin tenang gitu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan ya, yang bisa awak sampaikan pada kalian ya, titik ilmu. Semoga dari rangkaian yang sudah tadi kakak jelaskan bermanfaat buat kalian, bisa diterapkan juga gitu ya buat kalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum.